Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang senantiasa diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga keridhaan Allah kepada mereka juga mengalir kepada kita sekalian. Ya. Kembali kita mengaji pada malam hari ini, mengaji sirah nabawiyah, membaca beberapa peristiwa penting dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban amanah dan tugas dakwah, ya, serta untuk menerangi umat manusia dengan cahaya Islam untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan di dunia dan di akhirat. Ya. Pekan lalu kita sudah baca tentang peristiwa hadithatul ifki, ya, yaitu sebuah peristiwa yang dirancang sedemikian rupa oleh orang-orang munafikin, memanfaatkan satu peristiwa, ya, yang mereka jadikan sebagai alat untuk mendiskreditkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Namun tentu saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan Rasulullah sendiri. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat Al-Qur'an, ya, yang ada dalam Quran, surah An-Nur, ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, dan seterusnya. Nah, setelah peristiwa hadithatul ifki ini, ya, ketika Madinah sudah menjadi tenang kembali, ya, Sayyidah Aisyah juga sudah bebas dari tuduhan, dan orang-orang yang ikut menyebarkan isu tersebut telah dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kembali hidup bersama istri-istrinya dengan tenang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, ya, perjuangan beliau, ya, kembali melakukan kegiatan-kegiatan dakwah, ya, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau melakukan patroli-patroli militer sebagai salah satu upaya untuk menjaga kedamaian dan ketentraman Madinah dan penduduknya ketika itu. Maka Rasulullah SAW pun mengutus beberapa patroli militer atau biasa kita sebut dengan Sariyah atau detasemen militer yang tugasnya untuk
menginspeksi, berpatroli, ya. Dan juga tentunya tugas intelijen untuk mendapatkan kabar apakah ada serangan atau ada rencana musuh menyerang dan lain sebagainya. Nah, ini sudah menjadi kegiatan rutin tentu saja. Ya, di mana-mana negara itu pasti ada kegiatan patroli rutinnya. Ya. Negara zaman dulu ataupun negara zaman modern, ya, sama saja. Walaupun tentu metode patrolinya mungkin beda, alat patrolinya beda. Ya, kalau dulu kan patrolinya pakai unta, pakai kuda, bawa senjata, pedang, panah. Ya. Nah, kalau sekarang kan patrolinya pakai kendaraan modern, pesawat tempur, helikopter dan lain sebagainya. Walaupun substansinya sama, ya, menjaga kedamaian. Maka di antara detasmen atau syariah yang dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang diutus pasca peristiwa Al-Muraisi, ya, di sini disebutkan ada 4, ya, ada 4 syariah yang dituliskan dalam kitab ini. Pertama, syariatu Abdurrahman bin Auf ila diyari Bani Kalb bidaumatil Jandal. Ya. Yang pertama yang beliau lepas adalah detasemen atau syariah yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi menginspeksi, berpatroli atau melihat perkembangan di Bani Kalb bidaumatil Jandal. Salah satu suku yang bernama Bani Kalb di daerah yang namanya Daumatul Jandal. Daumatul Jandal ini kalau posisinya sekarang itu sekitar 700-an kilometer ke arah timur laut kota Madinah. Dulu disebut dengan Daumatul Jandal. Kenapa disebut Daumatul Jandal? Disebutkan dalam sejarah Daumatul Jandal itu daerah yang namanya terdiri dari 2 suku kata Daumah dan Al-Jandal, atau Dumah dan Jandal. Daumatul Jandal, Dumah itu sendiri kata para ulama sejarah nama dari anaknya Nabi Ismail, Dumah bin Ismail bin Ibrahim, salah satu anak dari Nabi Ismail atau keturunan Nabi Ismail, namanya Dumah, yang membuat atau membangun suku tersebut. Jadi Dumah keturunannya Nabi Ismail ini dari Mekah, dia berjalan sampai di daerah tersebut dan di situ dia membangun sebuah perkampungan. Maka dinisbahkan tempat itu kepada beliau, namanya Dumah. Sedangkan Al-Jandal artinya adalah As-Sakhr Ad-Dakham, batu besar. Batu besar, dan disebutkan bahwa beliau membangun rumahnya atau tempat atau perkampungan itu dibangun menggunakan batu-batu besar. Maka disebut dengan Daumatul Jandal. Ya. Nah, sekarang daerahnya dikenal dengan Al-Jawf, ya. Provinsi Al-Jawf. 700-an kilometer dari Madinah ke arah timur laut. Ya. Dekat perbatasan dengan Yordania dan Irak. Ya. Ya, dia di tengah-tengah antara perbatasan Yordania dan perbatasan Irak. Nah, ini dulu di situ ada sebuah suku namanya Bani Kalb. Ya, tentu ini keturunannya Bani
keturunannya Domah, ya. Tapi sudah jauh, ya. Terjadi peristiwanya pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriyah. Rasulullah SAW mengutus pasukan tersebut dengan dikomandani oleh Abdurrahman bin Auf. Dan sebelum berangkat, Abdurrahman bin Auf dipanggil oleh Nabi SAW dan beliau menghadap kepada Nabi SAW. Aq'adahu Rasulullah SAW baina yadayhi wa ammamahu biyadihi wa awsahu bi ahsanil umur fil harbi. Jadi Rasulullah memanggil atau meminta kepada Abdurrahman untuk menghadap. Maka Abdurrahman pun menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ammamahu biyadihi. Rasulullah memberikan kepada Abdurrahman imamah. Imamah itu ikat kepala. Dan Rasulullah memasangkan ikat kepalanya itu, memasangkan imamahnya dengan tangan beliau yang mulia. Jadi kalau sekarang itu seperti pelantikan lah, ya. Seperti dilantik. Ya. Dilantik dengan cara apa? Dipasangkan imamah. Dilantik sebagai komandan itu, ya. Dilantik sebagai komandan. Nah, kalau sekarang kan diberikan surat tugas. Diberikan kalau sekarang di militer itu diberikan tongkat komando, ya seperti itulah. Ya kalau Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, ya mengutus Abdurrahman bin Auf tidak diberikan tongkat komando atau apa, ya, tapi dipakaikan imamah sebagai simbol beliau dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai komandan. Dan beliau memberikan wasiat kepada Abdurrahman bin Auf dengan perkara-perkara yang berkenaan dengan perang. Dan di antara potongan wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, in ata'uka fatazawwaj ibnata malikihim. Ya. Fama kata Abdurrahman bin Auf thalathata ayyam yad'uhum minal Islam fa aslama al-qaum wa tazawwaja Abdurrahman Tumadhira bintal Asbagh wa hiya ummu Abi Salamah wa kana abuha ra'suhum wa malikuhum atau ra'sahum wa malikahum. Ya. Jadi di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang, ini tidak disebutkan seluruh wasiat Nabi kepada kita oleh penulis kitab ini. Ya. Kalau mau lihat wasiatnya, silakan dilihat di sirah yang lain. Di sini hanya diberikan potongan sedikit. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila mereka taat kepadamu, ya seperti biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengutus para sahabat untuk pergi ke suatu kaum, yang pertama beliau wasiatkan adalah berdakwah. Ya. Mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, mendakwahkan Islam. Ya, karena memang tugas utama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tugas kita adalah mendakwahkan agama Allah. Ya. Begitu juga beliau pesankan kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, kepada Abu Musa al-Asy'ari ketika dan kepada siapapun yang beliau utus dari syariah atau kafilah dakwah. Pesan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agar mereka mengajak kepada kaum yang dituju itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu inti daripada kegiatan Nabi. Dalam semua perjalanan dakwahnya, beliau selalu mengajak kepada manusia untuk menyembah kepada Allah. Ya. Jadi perang itu bukan menjadi tujuan perang. Ya.
Tujuannya bukan berperang untuk membunuh manusia, bukan. Jadi peperangan itu bagian dari metode dakwah, ya. Dan metode yang paling akhir yang digunakan. Artinya kalau sudah buntu, ya, tidak ada lagi metode yang lain yang membuat orang menyembah kepada Allah Azza wa Jalla dan kelihatan mereka melawan, maka otomatis apa boleh buat, ya. Tapi di banyak peristiwa juga, ya, ketika Rasulullah mendatangi satu kaum atau mengutus para sahabat kepada suatu kaum, ya, tidak terjadi peperangan, ya. Kenapa? Karena pada asalnya dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwasiatkan kepada para sahabat adalah dakwah yang damai, ya, dakwah yang damai, rahmatan lil alamin, ya. Maka diajak dengan baik-baik. Begitu juga yang disebutkan, yang diwasiatkan oleh beliau kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, maka beliau mengatakan, in ata'uka, kalau mereka taat kepadamu, artinya mau ikut menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selesai urusan, ya. Kalau mereka sudah masuk Islam, sudah menyembah Allah, sudah, ya. Tapi di sini ada tambahan wasiat Nabi kepada Abdurrahman, ya, bin Auf radhiyallahu taala. Nah, kalau mereka taat kepadamu, kamu kawini atau nikahi putri dari kepala suku mereka, ya. Tazawwaj ibnata malikihim, ya. Kalau mereka sudah masuk Islam, taat, mau bersyahadat, maka kamu nikahi putri daripada kepala sukunya, ya. Maka Abdurrahman pun berangkat ke Daumatul Jandal, 700-an kilometer dari Madinah, ya, dengan pasukannya. Dan sesampai di sana beliau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, ya. Beliau mendakwahi Bani Kalb, ya, suku Kalb ini. Kemudian mereka pun masuk Islam, ya, jadi tidak ada pertempuran, ya, tidak ada peperangan di sini, karena didatangi dengan baik-baik, diajak dengan baik-baik, ya, dan mereka mau menerima. Dan Abdurrahman bin Auf di situ tinggal selama 3 hari, yad'uhum ilal Islam, fa aslamal qaum, ya. Jadi dalam waktu 3 hari itu yang dikerjakan oleh Abdurrahman bin Auf adalah mengajak orang untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja 3 hari, ya, tidak putus. Fa aslamal qaum, maka kaum itu pun masuk Islam semuanya, ya. Karena sudah masuk Islam, maka mereka mendapatkan hak sebagai muslim, ya, kewajibannya sama dengan muslim yang lain, punya hak dan kewajiban yang sama dengan muslim yang lain. Maka jadilah suku itu atau kaum itu menjadi kaum muslimin, ya, tanpa peperangan, ya, tanpa pertempuran, ya, diajak secara damai oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Maka setelah mereka masuk Islam, Abdurrahman melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, yaitu menikahi putri dari kepala sukunya. Maka beliau menikahi Tumadir bintal Asbagh, ya, Al-Kalbi. Namanya Tumadir, nama perempuan ini, ya, Tumadir bintal Asbagh Al-Kalbi. Dan Tumadir ini kemudian, karena sudah menjadi istri, dibawa ke Madinah oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Dan mereka berumah tangga cukup lama, ya. Sampai kemudian Tumadir diceraikan oleh Abdurrahman bin Auf menjelang beliau meninggal, ya. Jadi beberapa waktu sebelum beliau meninggal, Tumadir ini diceraikan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Dan dari Tumadir ini Abdurrahman bin Auf mendapatkan anak yang diberi nama Abu Salamah, ya. Jadi bukan Abu Salamah yang sahabat suaminya Ummu Salamah ini, ya. Nama anaknya Abdurrahman bin Auf itu Abu Salamah, nama anaknya ini, ya. Jadi ada kemiripan nama dengan
Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi Tumadir dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf, mendapatkan anak satu, Abu Salamah. Kemudian beberapa saat sebelum Abdurrahman bin Auf meninggal, ya, Tumadir ini diceraikan. Ya. Setelah diceraikan oleh Abdurrahman bin Auf, setelah iddahnya habis, Tumadir menikah dengan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Tapi tidak lama diceraikan lagi. Ya. Wa kana abuha ra'sahum wa malikahu. Ya. Dan pada saat itu ayah dari Tumadir ini yaitu Al-Asbagh Al-Kalbi adalah kepala suku dari Bani Kalbi. Ya, kepala suku atau rajanya ketika itu. Maka itulah kisah syariah Abdurrahman bin Auf. Tidak ada peperangan, tidak ada pertempuran, ya, tidak ada penghunusan senjata dan lain sebagainya. Ya. Tapi mereka diajak dengan baik-baik masuk Islam, mereka mau menerima dan mereka kemudian menjadi bagian dari kaum muslimin. Ya. Kalau sudah menjadi bagian dari kaum muslimin, itu sudah selesai. Ya. Tinggal diajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang daerah Domatil Jandal ini masih ada, ya, di provinsi Al-Jauf, ya, sebelah timur laut dari kota Madinah. Ya. Dan daerahnya masih bernama Domatul Jandal. Daerahnya itu masih bernama Domatul Jandal. Nah, kalau lihat di Google itu masih ada. Ya. Kemudian kita lihat, jadi setelah Domatul Jandal ini berarti kita melihat bagaimana perkembangan Islam pada saat itu tahun ke-6 Hijriah. Itu kaum muslimin sudah ada di 700 km dari kota Madinah. 700-an kilometer dari kota Madinah. Ya. Jadi area kaum muslimin atau negara Madinah itu sudah sangat jauh. Ya. Bahkan sudah ada yang sahabat yang diutus oleh Nabi SAW ke Yaman. Ya. Ya, kalau kita lihat dari peta itu kan ke Yaman kan ujung selatan. Domatul Jandal itu hampir ujung utara Saudi. Ya, sekarang perbatasan dengan Yordania dan Irak. Itu pada tahun ke-6 Hijriah, bulan Sya'ban, tahun ke-6 Hijriah. Sehingga kalau kita lihat berarti sudah sangat luas sekali itu areanya kaum muslimin. Daerah kaum muslimin atau orang yang masuk Islam itu pada saat itu sudah sangat jauh dia punya jarak. Domatul Jandal 700 km ke arah timur laut Madinah. Nah, kalau sekarang ini 700 km dari mana? Dari mana ke mana? Dari Gorontalo ke Palu itu 500 km. 600-an kilometer. Nah, sampai sana, Sulawesi Barat sana. Ya, sudah sangat luas, jauh sekali. Ya, bayangkan tahun ke-6 Hijriah. Ya, dengan cara damai. Ya. Para sahabat diutus oleh Nabi SAW pergi berdakwah dalam rombongan-rombongan kecil. Ya. Walaupun berdakwahnya juga siap dengan segala resiko tentu. Ya. Resiko kalau mereka mendapatkan perlawanan, ya. Nah, itu tentu tetap diwaspadai. Walaupun seperti yang kita sebutkan tadi, beberapa syariah tidak mendapatkan perlawanan serius. Ya. Jadi mereka bisa berdakwah dengan damai. Ya. Seperti Abdurrahman bin Auf pada saat diutus ini, beliau hanya pergi 3 hari atau tinggal di sana 3 hari saja. Ya, karena jaraknya akan jauh. Ya. Perjalanan mungkin sekitar berapa hari. Ya. Sampai di sana beliau berdakwah 3 hari, alhamdulillah. Ajakan beliau diterima oleh
suku tersebut, Bani Kalb, dan mereka masuk Islam semua. Nah, kemudian yang kedua, Sariyatu Ali bin Abi Thalib ila Bani Sa'ad bin Bakar bi Fadak. Ini daerah Fadak. Pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah juga. Jadi pada bulan yang sama. Jadi Nabi SAW kalau tidak ada kondisi yang gawat, darurat ya, di Madinah, ya, beliau sering mengutus para sahabat untuk pergi berdakwah. Ya. Kalau sekarang itu istilahnya program dakwah, ya, program dakwah luar daerah, ya. Istilahnya sekarang. Kalau dulu kan dakwah saja. Ya, sekarang kan ada dakwah dalam daerah, ada dakwah luar daerah, dakwah luar kota, masa istilah-istilah yang tentu tidak bertentangan dengan substansinya. Istilah-istilah yang bisa digunakan. Ali bin Abi Thalib diutus ke daerah yang namanya Fadak. Sebab beliau diutus karena annahu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna biha jam'an yuriduna an yamuddu al-yahud. Ya. Beliau mendapatkan informasi intelijen. Ya, kita sebutkan informasi intelijen begitu, informasi rahasia. Rasulullah mendapatkan informasi bahwa di Fadak itu ada sekelompok orang yang melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi Khaybar, Yahudi Bani Khaybar, di mana isi dari perjanjiannya itu orang-orang Fadak ini bersedia memberikan pasukan kepada orang Yahudi Bani Khaybar, dan imbalannya Yahudi Bani Khaybar memberikan mereka tamar, kurma. Kurma kan menjadi makanan pokok ketika itu. Jadi mereka siap membela orang-orang Yahudi apabila orang Yahudi memberikan mereka stok makanan. Ya, istilah kita sekarang. Nah, jadi biasa itu satu negara mendapatkan suplai militer, ya, dengan imbalan diberikan bantuan makanan, ya. Nah, itu sudah dari dulu sudah sering terjadi, ya. Maka informasi ini disikapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengutus Ali bin Abi Thalib ke Fadak membawa 200 personel, ya, 200 orang personel. Dan berangkatlah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau bersama pasukannya berjalan di malam hari, tetapi di siang hari istirahat, supaya tidak diketahui pergerakannya. Ya, itu biasa dalam militer. Ya. Pasukan militer tentu sifatnya rahasia, pergerakan rahasia. Ya. Ada pergerakan yang nampak, ada juga pergerakan yang rahasia. Ya, tentu sesuai dengan kondisi yang ada ketika itu. Ya, maka Ali bin Abi Thalib melihat kondisi saat itu, beliau bersama pasukannya berjalan itu kalau malam hari, ya, supaya tidak ditahu orang. Ya. Di siang hari mereka istirahat, mereka tidak menampakkan diri di siang hari. Maka fa'asaba ainan lahum, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu berhasil menangkap salah seorang mata-mata mereka, ya, mata-matanya orang Fadak ini. Di sini ain, di sini maksudnya mata-mata. Fa aqarra annahum ba'atsuhu ila Khaybar. Maka mata-mata orang Fadak itu mengaku setelah diinterogasi, ya, setelah diinterogasi oleh Ali bin Abi Thalib, dia mengaku bahwa dia diutus oleh orang-orang Fadak
pergi ke Khaybar, yu'riduna alaihim nusratahum ala an yaj'alu lahum tamra Khaybar. Jadi mata-mata itu mengaku kepada Ali bin Abi Thalib setelah diinterogasi, dan dia mengaku bahwa orang-orang Fadak mengutus dia, orang tersebut atau mata-mata tersebut, pergi ke Khaybar untuk menawarkan, ya, menawarkan pertolongan atau membuat apa ya, bahasa kita sekarang perjanjian lah, ya. Kalau istilahnya sekarang itu Memorandum of Understanding, ya, membuat MOU, kesepakatan, ya. Kesepakatannya apa? Orang-orang Fadak bersedia menolong atau membela orang-orang Yahudi Khaybar, ya, membela secara militer maksudnya, ya. Mereka siap menjadi bagian dari orang Yahudi Bani Khaybar, ala an yaj'alu lahum tamra Khaybar, ya. Dengan catatan mereka orang-orang Yahudi itu memberikan kepada orang-orang Bani Sa'ad yang ada di Fadak untuk apa namanya, mengimpor tamar, ya, mengimpor kurma, ya. Jadi mereka butuh makanan, ya, orang Khaybar butuh pasukan, ya. Jadi mereka bersepakat untuk saling menguntungkan, ya. Kesepakatan seperti itu biasa terjadi dulu dan sekarang, ya. Sekarang juga banyak, ya, latihan militer, tapi ada juga dia punya nilai ekonomi di situ, ya. Jadi saling menguntungkan. Nah, orang-orang Fadak ini Rasulullah SAW melihat kalau mereka membantu orang Yahudi tentu mengancam kedamaian orang Madinah, ya. Maka Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menanggulangi itu, ya, atau istilah sekarang mencegah, ya, tindakan pencegahan supaya tidak berdampak lebih buruk. Maka Rasulullah SAW melakukan antisipasi. Kemudian setelah mata-mata ini mengaku, maka Ali bin Abi Thalib menyuruh dia untuk menunjukkan kepada Ali bin Abi Thalib di mana itu Bani Sa'ad itu berkumpul, ya, atau di mana mereka tinggal, Bani Sa'ad, di mana posisinya, ya, posisinya Bani Sa'ad di mana. Nah, maka mata-mata tersebut, ya, karena sudah diketahui dia, ya, dan dia mengaku, nah, tidak ada jalan lain, dia tunjukkan kepada Ali bin Abi Thalib di mana tempatnya Bani Sa'ad itu tinggal. Maka setelah ditunjukkan, fa'aghara alaihim Aliyun, maka Ali bin Abi Thalib menyerang mereka. Fa'akhadha 500 ba'ir wa alfai syah wa harabat Banu Sa'ad bil dha'n wa kana ra'isuhum Wabr bin Alim, ya. Maka Ali bin Abi Thalib melihat ini suku ini harus diserang ini karena dia bisa berbahaya, ya. Jadi sebelum bahayanya membesar, ya, mereka harus diantisipasi memang dari awal. Maka caranya Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk menyerbu mereka, ya. Akhirnya mereka pun lari kabur dan meninggalkan 500 ekor unta dan 2000 ekor kambing. Nah, itu menjadi menjadi ghanimahnya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Dan mereka pun kabur. Wa harabat Banu Sa'ad bil dha'ni wa kana ra'isuhum Wabr bin Alim. Nah, begitu juga kepala suku mereka ketika itu bernama Wabr bin Ali. Syariah yang ketiga, syariatu Abi Bakar As-Siddiq au Zaid bin Harithah ila Wadil Qura
fi Ramadan sanah sadisah. Di bulan setelahnya. Jadi bulan Sya'ban Rasulullah mengutus 2 detasmen, ya. Satu ke Fadak, satu ke Bani Kalb. Ya. Di bulan Ramadan Rasulullah mengutus lagi para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq atau Zaid bin Harithah ke Wadi Al-Qura. Sebabnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi kana batnu Fazarah yuridu ightiyalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq qala Salam ibn al-Aqwa kharajtu ma'ahu hatta idza sallaina subha umirna fashananna ghalgharata fawaradna al-ma'a faqatala Abu Bakrin man qutil wa ra'aitu ta'ifatan wa fihim adh-dharari fa khashitu an yasbiquni ilal jabali fa adraktuhum wa ramaitu bisahmin bainahum wa bainal jabal falamma ra'aw sahma waqafu fihim imra'atun hiya ummu qirfah 'alaiha qish'un min adim ma'aha ibnatuha min ahsanil arab faji'tu bihim asuqum ila Abi Bakrin fanafalani Abu Bakr ibnataha falam akshif laha thawban wa qad sa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binta ummi qirfah fa ba'atha biha ila Makkah wa fada biha asra minal muslimina huna. Ya. Jadi ada informasi bahwa suku Fazarah, salah satu suku di Wadi Al-Qura, mereka membuat makar atau konspirasi ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun sebelum mereka bergerak, Nabi sudah mengantisipasi terlebih dahulu. Ya. Bagaimana caranya beliau mengantisipasi? Beliau mengutus Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang mengatakan Zaid bin Harithah. Ya. Tetapi Salimah bin Al-Aqwa yang ikut dalam perang itu, yang ikut dalam detasmen itu menceritakan, ya, dia mengatakan saya pergi bersamanya atau bersama Abu Bakar. Ya, jadi ini berita dari Salimah bin Al-Aqwa menguatkan riwayat yang mengatakan bahwa yang menjadi komandannya ketika itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai kemudian kami sholat subuh, ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukannya, ya, dan memimpin pasukan tersebut untuk menyerang orang-orang yang ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dan terjadilah di situ beberapa pertempuran, atau bukan pertempuran besar, ya, beberapa peristiwa, ya, di mana Abu Bakar As-Siddiq berhasil menewaskan beberapa orang dari penduduk Wadi Al-Qura. Ya. Artinya mereka sudah siap juga, ya. Sudah siap menerima serangan. Ya. Karena itu terjadilah beberapa pertempuran kecil dan Abu Bakar As-Siddiq kemudian berhasil membunuh mereka dan pasukannya. Kemudian setelah pasukannya Abu Bakar As-Siddiq berhasil menewaskan beberapa orang di antara mereka, maka sebagian yang lain lari. Ya, sebagian lain kabur. Ya. Dan Salimah bin Aqwa mengatakan, "Ra'aitu ta'ifatan fi wa fihim adh-dharari." Ya. Saya melihat satu kelompok di antara mereka itu kabur. Ya. Dan dalam kelompok tersebut ada dharari, ada anak-anak juga. Fa khasyitu an yasbiquni ilal jabal. Maka saya khawatir mereka bisa menyelamatkan diri dan berhasil lari ke gunung. Ya. Dan sebelum mereka sampai di gunung, kata Salimah bin Aqwa, ya,
ramaitu bisahmin bainahum wa bainal jabal. Jadi dikejar oleh Salimah bin Aqwa ini, kelompok ini, dan sebelum mereka sampai bisa kabur ke gunung, Salimah melepaskan anak panah sebagai tanda bahwa mereka sudah terkejar, ya. Falamma ra'aw sahma waqafu. Setelah mereka melihat ada panah yang dilemparkan kepada mereka, mereka pun berhenti, ya. Tentu takut, ya, karena yang lari ini cuma anak-anak. Di antara mereka ada anak-anak kemudian perempuan. Fihim imra'atun hiya ummu Qirfah. Di antara orang-orang yang kabur itu ada seorang wanita yang bernama Ummu Qirfah. Alaiha qish'un min adim. Ya. Dia membawa kalau sekarang istilahnya keranjang, ya, atau tas lah, semacam begitu, yang terbuat dari adim, dari kulit. Dan dia bersama anaknya, ibnataha. Ma'aha ibnatuha min ahsanil Arab. Ya. Jadi putrinya Ummi Qirfah ini min ahsanil Arab, ya, di antara wanita yang cantik di Arab ketika itu, ya. Maka karena mereka berhenti, Salimah akhirnya menawan mereka. Jadilah mereka tawanan. Wa asuquhum ila Abi Bakr. Setelah ditawan, saya giring mereka untuk menemui Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini menunjukkan bahwa Abu Bakar sebagai komandan di situ, ya. Karena setiap pasukan itu keputusannya harus atas restu komandan, ya. Jadi kalau ada tawanan atau ada ghanimah atau ada fai, tidak boleh langsung diambil, ya. Harus dikaporkan kepada komandan dulu, ya. Nanti setelah dilaporkan kepada komandan baru dimusyawarahkan baginya bagaimana, ya. Maka setelah ditawan orang-orang ini dihadapkan ke Abu Bakar Siddiq, ya. Setelah itu Abu Bakar Siddiq memutuskan, fanafalani Abu Bakar ibnataha falam akshif laha thawban, ya. Maka Abu Bakar Siddiq memberikan anaknya Ummu Qirfah ini, yang putri yang cantik itu, kepada Salimah ibn al-Aqwa sebagai jatah daripada tawanannya, ya. Jatah dari nafal, ya. Falam akshif laha thawban. Tapi saya belum sentuh, katanya, ya. Jadi tawanan itu kan jadi apa? Jadi budak, ya. Nah, bisa dimerdekakan, bisa juga dijadikan apa namanya, istilahnya itu, astagfirullah, bisa jadi budak, bisa jadi dimerdekakan, milkul yamin, ya, bisa jadi milkul yamin, ya. Dan ini oleh Salimah bin Aqwa mengatakan, saya belum sentuh perempuan. Waqad sa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binta ummi Qirfah fa ba'atha biha ila Makkah wa fada biha asra minal muslimin huna. Ya, sebelum saya sentuh itu wanita, anaknya Ummi Qirfah itu, Rasulullah tanya, ya. Dan Rasulullah minta itu putri dijadikan sebagai tawanan untuk menebus tawanan kaum muslimin yang ada di Mekah, ya. Jadi pertukaran tawanan, ya. Jadi ada kaum muslimin yang ditawan orang-orang Mekah, ya, dan ada orang yang ditawan oleh kaum muslimin. Nah, untuk menebus tawanan itu kan ada perjanjian, ya. Di antaranya adalah pertukaran tawanan. Jadi tawanan kaum muslimin dibebaskan oleh orang musyrikin, begitu juga musyrikin tawanannya dibebaskan oleh kaum muslimin. Nah, ini caranya Rasulullah SAW untuk menebus, untuk membebaskan tawanan kaum muslimin di Mekah itu, dengan mengirimkan putri yang cantik ini, ya, kepada orang-orang Mekah, ya. Dijadikan sebagai apa namanya, bagian dari perjanjian pertukaran tawanan itu. Wa kanat Ummu Qirfah syaitanah tuhawilu ightiyalan Nabi. Nah, tapi Ummu Qirfah ini sendiri, ibunya ini, ya, kanat syaitanah,
ya, disebut sebagai perempuan yang perempuan yang buruk, ya, perempuan jahat, ya. Dan dia mencoba untuk membunuh Nabi. Jadi perempuan ini perempuan yang cukup berani, ya, cukup berani dia. Dia berencana membunuh Nabi. Wajahazat salatina farisan min ahli baitiha lidzalik. Dan usahanya untuk membunuh Nabi itu dia rencanakan dengan bagus, sehingga dia menyiapkan 30 orang penunggang kuda dari keluarganya untuk melaksanakan niat jahatnya itu. Tapi niat jahat ini tidak berhasil, bocor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa diendus dia punya informasi, ya. Jadi intelijennya Nabi itu Masya Allah, ya, canggih sekali, ya. Intelijennya bisa orang, ya, bisa juga wahyu. Jadi tidak jarang Nabi SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, intelijen paling canggih di dunia ini, ya, tidak ada yang kalah. Wahyu Allah Azza wa Jalla, atau malaikat Jibril yang datang kasih tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ada juga intelijennya Nabi adalah para sahabat. Ya. Kemudian wanita ini pun dihukum mati, ya, karena dia berusaha membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqad jazaaha wa qutilat 30. Ya, jadi 30 orang penunggang kuda dan Ummu Qirfah ini semuanya ditangkap dan dihukum mati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini syariah yang ketiga, ya. Sudah Isya. Masih ada satu syariah lagi, insyaallah kita baca akan depan. Syariatu Kurzin bin Jabir al-Fihri ilal Uraniyin, ya, kepada orang-orang Urainah. Ini kita baca pekan depan insyaallah. Kita cukupkan karena sudah salat Isya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.